Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Ya, halo semuanya, kita berjumpa kembali. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Dan untuk seri pembelajaran mengenai fungsi inverse ini, materi yang akan saya bahas saat ini yaitu tentang fungsi inverse trigonometri. Ya, jadi saat ini teman-teman kita akan bahas mengenai fungsi inverse trigonometri. Namun saat ini pembahasan saya itu hanya tentang fungsi inverse trigonometri. Dalam hal ini fungsi trigonometrinya itu adalah sin ya, sinus. Untuk cosinus dan tangen nanti akan saya buat di video saya yang berikutnya. Nah, untuk fungsi inverse trigonometri ini teman-teman kita mulai saja. Jadi ini adalah kurva dari fungsi sin secara umum. Jadi ini kurvanya. Dan kita tahu secara umum fungsi trigonometri untuk sin x, jadi ini y sama dengan sin x, ini bukan merupakan secara umum, ini bukan merupakan fungsi inverse ya. Maksudnya di sini teman-teman kita tahu bahwa syarat sebuah fungsi itu disebut sebagai fungsi inverse. Jadi saya sudah jelaskan pada video saya tentang fungsi inverse, video pertama ya, bahwa syarat sebuah fungsi itu memiliki fungsi inverse jika setiap anggota x memiliki anggota y yang berbeda. Sekali lagi, setiap anggota x itu memiliki anggota y yang berbeda. Maka fungsi itu dapat memiliki fungsi inverse. Nah, kalau untuk fungsi sin teman-teman, di sini kita lihat bahwa di sini ada dua anggota x, katakanlah ini ya di sini. Jadi kalau kita ambil patokan, jadi katakanlah yang ini. Nah, ini katakanlah x1, kemudian yang ini katakanlah ini x2. Jadi ada dua anggota x yang memiliki anggota y yang sama. Maka secara tidak langsung fungsi y sama dengan sin x itu tidak memiliki fungsi inverse ya. Karena di sini ada dua anggota x yang memiliki anggota y yang sama. Harusnya itu setiap anggota x memiliki anggota y yang berbeda. Jadi unik. Jadi nilainya hanya satu-satu pasang. Ya kira-kira begitu. Jadi satu anggota x berpasangan dengan satu anggota y yang berbeda dengan anggota yang lainnya. Nah, tapi fungsi inverse tapi fungsi y sama dengan sin x ini bisa kita jadikan sebagai atau bisa dapat memiliki fungsi inverse jika kita batasi. Nah, jadi jika kita batasi seperti ini dari negatif pi per 2 sampai pi per 2, jadi kalau kita potong kurvanya, jadi ini teman-teman ya. Jadi ini kita potong di sini dan di sini. Jadi kalau kita potong dari min pi per 2 dan pi per 2, maka kurvanya itu akan seperti ini. Nah, kalau kurvanya seperti ini, maka kurva y sama dengan sin x. Jadi ini masih tetap kurva y sama dengan sin x ya teman-teman. Maka kalau kita ambil hanya bagian ini, maka fungsi y sama dengan sin x ini dapat memiliki fungsi inverse. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Karena di sini kita lihat setiap anggota x itu memiliki anggota y yang berbeda. Jadi satu x memiliki satu anggota y yang berbeda dengan anggota x yang lain. Kira-kira seperti itu. Jadi fungsi y sama dengan sin x itu dapat memiliki fungsi inverse jika kita batasi hanya dari negatif pi per 2 sampai dengan pi per 2. Kurvanya kira-kira seperti ini. Nah, bagaimana fungsi inverse dari sin? Nah, jadi di sini kalau secara umum saya tulis sin x sama dengan y. Ini fungsi sin secara umum. Yang ini jadi y sama dengan sin x. Yang ini ya teman-teman. Maka kalau fungsi inverse-nya itu saya tulis sin negatif 1x sama dengan y. Jadi ini fungsi inverse-nya, atau sin y itu sama dengan x. Jadi sin negatif 1x itu sama dengan y, maka secara tidak langsung itu sama juga dengan berarti sin y itu sama dengan x. Jadi fungsi inverse-nya kita tuliskan seperti ini, dan syaratnya itu y lebih besar sama dengan min pi per 2 dan lebih kecil sama dengan pi per 2. Jadi contoh misalnya kalau saya tuliskan, jadi sin min 1
dari 1/2 sama dengan Y. Mirip dengan ini ya. Berarti X-nya itu adalah 1/2. Jadi sin min 1/2 sama dengan Y. Maka secara tidak langsung berarti sin Y sama dengan 1/2. Nah, kita tahu sin berapa yang nilainya 1/2? Kita tahu nilai itu adalah 30 derajat. Jadi Y adalah 30 derajat karena sin 30 derajat itu nilainya adalah 1/2. Ya, kira-kira seperti itu fungsi inverse dari sin ya. Nah, jadi ini patokannya teman-teman, jadi ini rumusnya, sehingga kita bisa menyelesaikan kalau kita dapati soal seperti ini. Nah, kemudian ini juga yang perlu kita tahu mengenai fungsi inverse dari sin. Nah, di mana sin min 1 dari sin X itu sama dengan X, namun dia untuk X yang lebih besar sama dengan min per 2 dan lebih kecil dari sama dengan pi per 2. Jadi sin min 1 sin X itu sama dengan X jika ini ya teman-teman. Kemudian sin dari dalam kurung sin min 1X itu juga sama dengan X. Namun dia untuk X lebih besar dari sama dengan 1 atau lebih kecil dari sama dengan lebih besar dari sama dengan negatif 1 dan lebih kecil dari sama dengan 1. Jadi ini rumus ini, jadi sifat ini berlaku jika X-nya ini. Begitu juga yang ini, sifat ini berlaku jika X-nya ini. Kalau di luar ini maka sifat ini tentu saja tidak berlaku. Kira-kira seperti itu. Dan turunannya, jadi turunan dari fungsi inverse sin, jadi sin min 1X itu adalah 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Dan turunan ini berlaku untuk X lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari 1. Jadi turunan ini itu dia berlaku untuk batas yang ini. Karena kita tahu bahwa fungsi Y sama dengan sin X itu memang harus dibatasi. Kalau tidak dibatasi maka dia tidak memiliki fungsi inverse karena yang tadi tidak memenuhi syarat ya teman-teman. Nah, jadi memang harus dibatasi untuk fungsi sin ya, Y sama dengan sin X. Kalau tidak dibatasi maka dia tidak memiliki fungsi inverse secara umum. Kalau kita batasi maka dia dapat memiliki fungsi inverse. Ya, kira-kira seperti itu. Dan supaya lebih jelas kita langsung saja ke contoh soal ya teman-teman. Nah, ini contoh soalnya. Jadi misalnya kita akan menentukan turunan dari Y sama dengan sin min 1 dari X kuadrat kurang 1. Ya baik, kita akan menentukan jadi Y aksennya itu berapa ya. Y aksennya, jadi turunan dari sin min 1 dalam kurung X kuadrat kurang 1 itu berapa. Nah, kita tahu kita akan menggunakan rumus jadi dx sin min 1x itu sama dengan 1 per akar 1 kurang X kuadrat. Nah, jadi rumus ini yang akan kita gunakan. Tapi di sini teman-teman itu adalah turunan dari inversin. Jadi inversin dari X ya, ini turunannya. Tapi di sini kan inversinnya X kuadrat kurang 1. Nah, berarti kita harus menggunakan aturan rantai untuk menyelesaikan turunan dari fungsi ini. Berarti di sini kita misalkan U itu sama dengan X kuadrat kurang 1. Maka du dx-nya itu sama dengan 2x. Sehingga di sini y-nya jadi sin min 1, jadi inversin dari u ya teman-teman. Karena u itu kita sudah misalkan dengan X kuadrat kurang 1. Nah, sehingga turunannya berarti dy du. Baru kita bisa menggunakan rumus turunan yang ini, hanya x-nya kita ganti dengan u. Berarti 1 per akar 1 kurang u kuadrat. Ya, kira-kira seperti itu. Maka dy dx-nya atau y aksen, jadi dy dx-nya atau y aksennya itu sama dengan dy du dikali dengan du dx. Atau sama dengan berarti dy du-nya adalah 1 per akar 1 kurang u kuadrat dikali dengan du dx yaitu 2x. Sehingga kita peroleh di sini turunannya itu sama dengan 2x per akar 1 kurang, nah u itu kita tahu adalah X kuadrat kurang 1. Berarti ini adalah X kuadrat kurang 1 dipangkatkan 2. Ya, atau sama dengan 2x per akar
1 kurang, nah X kuadrat kurang 1 dipangkatkan 2 itu kan nilainya adalah X pangkat 4 kurang 2X kuadrat ditambah 1. Ya ini ya teman-teman. Sehingga di sini bisa juga kita tuliskan 2X per akar 1 kurang X pangkat 4 kemudian ditambah dengan 2X kuadrat kemudian kurang 1. Ya kira-kira seperti ini. Berarti 2X per 1 dikurang 1 kita tahu 0. Maka di sini tinggal 2X kuadrat kurang X pangkat 4. Ya, jadi turunan dari inversin. Jadi ini dibaca inversin ya teman-teman. Jadi sin min 1 atau inversin. Jadi turunan dari inversin X kuadrat kurang 1 itu adalah ini ya. Nilainya 2X per akar 2X kuadrat kurang X pangkat 4. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman untuk fungsi inverse trigonometri, dalam hal ini fungsi sin. Nah, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Pada video yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana fungsi inverse, cosinus, dan tangen. Ya, demikian teman-teman. Untuk saat ini, sampai kita berjumpa di video saya yang akan datang. Terima kasih.